Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan iman Islam terutama tetap ada dalam diri kita. Begini saudara, apabila kita menceritakan sesuatu atau menceritakan problem yang dimiliki oleh seseorang, oleh saudara kita. Dan apabila saudara kita itu mendengarnya, dia tidak suka, maka artinya bahwa kita telah melakukan ghibah terhadap saudara kita itu. Meskipun yang kita ceritakan itu benar ada pada dirinya, namun itu tetap disebut ghibah. Nah, kalau tidak benar, ini yang namanya fitnah. Demikian penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa sih sebenarnya orang itu melakukan ghibah? Ini penting. Ini penting. Sebab disadari atau tidak, ghibah itu memiliki tujuan yang jelek, tidak baik. Paling tidak dengan ghibah kita telah melakukan perendahan, merendahkan orang yang kita ghibahi, menghinakan. Nah, lebih dari itu bisa jadi adalah kita ingin menghancurkan orang itu. Nah, ini kadang kita tidak menyadari itu. Ya, kita melakukan perbuatan ghibah, ngomong begitu, mengomongin orang begitu. Itu pada dasarnya bisa seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita sepertinya hobi sepertinya hobi melakukan penghibahan itu. Nah, ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali tentang orang-orang yang asik menghibah itu karena bibir mereka itu dilumuri oleh iblis dengan madu. Nah, itu. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan begini, iblis melumuri bibir orang-orang yang senang berghibah itu dengan madu. Agar apa? Agar orang yang berghibah itu merasa manis pada saat membicarakan keburukan orang. Hati-hati loh ya, hati-hati. Jadi kita berghibah itu pada dasarnya bibir kita ini itu ada madunya yang dilumuri oleh iblis. Ya kalau kita cari ya nggak akan ketemu. Tapi begitulah kenyataannya menurut Imam Al-Ghazali. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Mengapa sih gitu ya? Atau apa sih yang menyebabkan orang itu suka berghibah? Ini penting. Jadi ke orang itu suka berghibah itu mengapa? Jadi ada beberapa penyebab mengapa orang suka melakukan, membicarakan keburukan orang. Yang pertama adalah agar obrolan yang dilakukan itu menjadi asik. Agar obrolan itu menjadi lebih hidup. Karena apa? Karena topik obrolan itu bisa-bisa jadi habis gitu ya. Dan hambar. Artinya tidak menyenangkan lagi. Sehingga kalau sudah tidak ada topik yang dibicarakan, yang benar itu ya. Itu mereka akhirnya ya sudah omongan-omongan, obrolan-obrolan berhenti, akhirnya asik dengan apa? Dengan handphonenya masing-masing. Maka agar obrolan itu menjadi lebih lama, lebih mengasihkan, itu ya. Ya itulah dimasukkan apa? Dimasukkan obrolan, menggosip temannya, menggosip orang lain, siapapun lah. Itu disadari atau tidak, mereka telah melakukan apa? Perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Biasanya obrolan itu tidak ada kok. Jarang lah obrolan kok membicarakan kebaikan. Umumnya adalah kekurangan, kelemahan, keburukan orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar dirinya dapat diterima dalam pergaulan. Nah, ini. Orang mencari atau orang menyampaikan keburukan orang lain itu kadang-kadang menjadi syarat untuk masuk ke dalam lingkaran pergaulan orang-orang yang gemar
menggosip. Dan itu menjadi syarat untuk masuk ke situ. Jadi kalau masuk dalam lingkungan itu ya harus punya ide untuk menggosip, untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Agar dirinya itu terlihat baik. Agar dirinya itu terlihat lebih mulia, lebih terhormat. Sehingga keburukan orang, membicarakan keburukan orang, mengorek keburukan orang, itu dilakukan agar apa? Agar orang itu melihatnya dirinya itu lebih hebat daripada orang yang diburuki itu. Yang keempat, nah ini yang harusnya tidak boleh dilakukan, yaitu apa? Dan harus ditinggalkan itu, sifat semacam ini. Yaitu apa? Ingin balas dendam. Entah apa sebabnya, kemudian dia timbul iri, timbul dendam, begitu ya. Akhirnya dia membicarakan keburukan orang itu, agar orang yang dia bicarakan itu jatuh, gitu ya, di hadapan orang-orang lain. Ya. Kemudian yang kelima adalah mengajak orang-orang yang diajak bicara itu untuk membenci orang yang dibicarakan. Dan yang keenam, ya karena dia ingin berkuasa, ingin terlihat memiliki keunggulan, ya, sehingga dia mampu mengendalikan orang-orang yang bisa terpesona dengan omongannya itu, sehingga dia memilih dirinya sebagai pemimpin. Ya, begitulah. Hal ini sudah barang tentu tidak baik. Allahu a'lam. Dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan ceramah, ini mengingatkan diri, menasihati diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.